Saudara-saudaraku yang terkasih, hari ini kita akan mendengarkan bacaan pertama dari Kisah Para Rasul. Selamat mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan. Semoga Tuhan memberkati kita hari ini. Bacaan dari Kisah Para Rasul. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Paulus menyuruh seorang dari Miletus ke Efesus dengan pesan supaya para penatua jemaat datang ke Miletus. Sesudah mereka datang, berkatalah ia kepada mereka, "Kamu tahu bagaimana aku hidup di antara kamu sejak hari pertama aku tiba di Asia ini. Dengan segala rendah hati, aku melayani Tuhan. Dalam pelayanan itu, aku banyak mencucurkan air mata dan banyak mengalami pencobaan dari pihak orang Yahudi yang mau membunuh aku. Sungguh pun demikian, aku tidak pernah melalaikan apa yang berguna bagi kamu. Semua kuberitakan dan kuajarkan kepada kamu, baik di muka umum maupun dalam perkumpulan-perkumpulan di rumahmu. Aku senantiasa bersaksi kepada orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani, supaya mereka bertobat kepada Allah dan percaya kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Tetapi sekarang, sebagai tawanan roh, aku pergi ke Yerusalem, dan aku tidak tahu apa yang akan terjadi atas diriku di situ, selain apa yang dinyatakan Roh Kudus dari kota ke kota kepadaku, bahwa penjara dan sengsara menunggu aku. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Sekarang aku tahu bahwa kamu tidak akan melihat mukaku lagi, kamu sekalian yang telah kukunjungi untuk memberitakan kerajaan Allah. Sebab itu, pada hari ini aku bersaksi kepadamu bahwa aku bersih, tidak bersalah terhadap siapapun yang akan binasa. Sebab aku tidak lalai memberitakan seluruh maksud Allah kepadamu." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih, dalam bagian ini Paulus berbicara kepada para penatua jemaat di Efesus sebelum melanjutkan perjalanannya. Perkataan itu bukan sekedar nasihat biasa. Ia berbicara seperti seseorang yang sadar bahwa perpisahan mungkin sudah dekat. Paulus mengingat kembali bagaimana ia melayani Tuhan dengan rendah hati, dengan air mata, dan tetap bertahan di tengah banyak kesulitan. Ia juga mengatakan bahwa ia tidak pernah berhenti memberitakan apa yang berguna bagi mereka. Peristiwa ini sangat dekat dengan hidup kita. Karena dunia sering melihat keberhasilan hanya dari hasil yang terlihat. Seberapa besar pencapaian, seberapa dihargai oleh orang lain, seberapa banyak yang berhasil diraih. Padahal di hadapan Tuhan, kesetiaan seringkali jauh lebih penting daripada sekedar terlihat berhasil. Dan itulah yang terlihat dalam hidup Paulus. Ia tidak menjalani panggilannya dengan hidup yang selalu mudah. Ada penolakan, ada ancaman, ada kelelahan dan penderitaan. Namun ia tetap setia menjalankan apa yang Tuhan percayakan kepadanya. Mungkin inilah yang juga sering terjadi dalam hidup kita. Tidak semua orang berjalan dengan hidup yang mudah. Ada yang harus bekerja keras sejak muda demi keluarganya. Ada yang memendam lelah karena harus menjadi tulang punggung keluarga. Ada yang harus mengubur keinginannya sendiri demi orang-orang yang ia kasihi. Dan seringkali
Hidup membuat kita melihat orang lain tampaknya sudah berhasil lebih dulu. Di titik itu, hati manusia mudah merasa tertinggal. Namun melalui hidup Paulus kita belajar sesuatu, bahwa hidup bukan tentang siapa yang paling cepat sampai atau paling terlihat berhasil. Karena setiap orang memiliki jalan dan panggilannya masing-masing di hadapan Tuhan. Ada yang dipanggil untuk memimpin, ada yang dipanggil untuk melayani keluarganya dengan setia, ada yang diam-diam berjuang setiap hari demi orang-orang yang ia cintai. Dan Tuhan tetap hadir dalam setiap perjalanan itu. Karena itu, keberhasilan hidup tidak selalu diukur dari seberapa besar hasil yang sudah kita lihat sekarang. Kadang yang Tuhan lihat justru adalah bagaimana kita tetap bertahan, tetap jujur, tetap mengasihi, dan tetap menjalani tanggung jawab yang dipercayakan kepada kita meskipun tidak mudah. Dan mungkin inilah yang paling menguatkan. Tuhan tidak pernah meninggalkan setiap orang yang tetap berjuang menjalani hidupnya dengan setia. Ia tahu lelah yang kita sembunyikan. Ia tahu pengorbanan yang tidak selalu dilihat orang lain. Dan di tengah semua proses itu, ia tetap berjalan bersama kita. Marilah kita berdoa. Tuhan, ketika hidup terasa melelahkan dan hati kami mulai kehilangan semangat, ingatkanlah kami untuk tetap setia berjalan bersamamu. Ajarilah kami untuk tidak sibuk membandingkan hidup kami dengan orang lain, tetapi belajar percaya pada jalan yang Engkau percayakan kepada kami. Dan ketika kami merasa lelah menjalani semua tanggung jawab hidup ini, kuatkanlah hati kami dengan keyakinan bahwa Engkau selalu berjalan bersama kami. Amin. Jangan biarkan sabda ini berhenti di kamu. Jika hari ini kamu merasa Tuhan berbicara padamu lewat bacaan ini, bagikanlah. Sebab setiap kali kamu meneruskan sabdanya, kamu sudah ikut ambil bagian dalam karya pewartaan. Semoga tersampaikan berkah dalam.